Makanya beliau menyampaikan bahwa kami lemah ya Allah untuk mengantisipasi sebuah bahaya yang kami sudah perkirakan. Apalagi sebuah bahaya yang tidak bisa kami perkirakan. Karena saya masih ingat betul itu ketika ada teman yang mengandalkan pertaniannya dengan pupuk dan sebagainya, ya insya Allah tak mulai gitu. Kenapa? Ya karena yang dia andalkan bukan Allah Ta'ala. Yang dia andalkan adalah ciptaannya juga. Saya sering menyampaikan di mana-mana, jangan lupa mena padi, apalagi ini namanya bekoh misalkan. Kalau orang rumah saya, orang Python saya bilangnya belta. Munamen belta itu ketika nyelet aki itu doa. Ya Rob, bini bismillah. Bismillah itu apa sih maksudnya? Melakukan apapun itu bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. King tak ingat Allah Ta'ala. Langsung bertakdir. Bukan, yang dimaksud itu adalah ya Rob, saya makan ini karena karuniamu. Itu bismillah. Ngucap bismillahirrahmanirrahim tapi hatinya tidak sambung pada Allah, itu bukan bismillah. Itu talafut bismillah, melafadzkan kalimat basmalah tapi tidak sedang bersama Allah. Jadi ketika mau tanam, ya Rob, saya hanya nanam, engkau yang akan menumbuhkan dan merawatnya sampai dia berbuah. Mun maturana gula ku nyelat aki Gusti se matom buah, mabuah ajunan jaga aki. Itu bismillah. Bismillah yang sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena ajunan saya maha belas, yang maha pengasih dan maha penyayang. Wong sering saya buat contoh apa, orang ngajar akidah akhlak nerangkan tentang Allah Ta'ala, keng guru tak ingat ke Allah, murid tak ingat dia. Kun maca lafad Allah itu terjadi di mana-mana. Terus itu yang kemudian bahwa tidak akan terjadi kiamat ketika nama Allah masih disebut siapa? Lisan yang banyak kotor ini, lisan yang sekadang kebanyakan Koreaan ini, itu yang mau mempertahankan bumi, ya tidak mungkin lah. Hati yang senantiasa menyebut asma Allah Ta'ala. Dan untuk seperti itu memang latihannya apa? Latihannya zikir, nggak ada lagi. Metodenya hanya satu itu. Zikir. Zikir apa? Zikir dengan zikir kolbu, dengan zikir hati. Karena manusia tidak bisa melakukan antisipasi terhadap apa yang akan terjadi kepada dirinya. Jangankan besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, itu kita tidak tahu. Jangankan yang masih 10 tahun, yang setelah ini apakah saya masih hidup, apakah saya masih bernafas 2 jam lagi dan seterusnya, itu sama-sama tidak tahu. Terus kita sok-sokan antisipasi gitu. Kenapa kemudian? Ya karena angkuhnya kita berasal dari mana? Dari sifat anania, dari sifat keakuan yang kita miliki. Jadi sifat keakuan ini sangat berbahaya betul di dalam diri kita, sampai karena sifat keakuan akan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah lupa kepadanya, maka jangan pernah mimpi jadi manusia yang bahagia. Nonsen, itu enggak akan ada ceritanya. Orang bisa bahagia walaupun seluruh kebutuhan hidup jasmaninya terpenuhi, tapi ruhaninya gersang, maka dia tidak akan pernah menikmati yang namanya kebahagiaan yang seutuhnya. Hari ini ilmu itu sudah seperti ampas. Banyak sekarang ilmu dituang di mana-mana, berserakan di mana-mana, tapi saripatinya seakan sudah tidak ada. Kenapa? Karena yang belajar dan yang mengajar semuanya sudah keluar dari pakem bahwa belajar itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Tujuannya sudah bergeser dari yang awalnya melaksanakan perintah Allah, berubah menjadi mencari makan dengan ilmu yang dimilikinya.
Makanya kalau kita nggak mampu mengantisipasi kehidupan kita hari ini, bagaimana dengan yang akan datang? Jauh lebih tidak mampu. Makanya ketika hidup, katanya Sayyidina Ali, Ishma syi'tah, ya hiduplah kamu sesuai dengan kehendakmu, katanya Sayyidina Ali. Dan Ishma syi'tah, hiduplah kamu sesuai kehendakmu, tapi jangan lupa fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Ahbib ma syi'ta, silahkan cintai apa yang akan kau cintai. Fa innaka mufariquh, kamu akan terpisah dengan yang kamu cintai semuanya. Artinya akhirnya apa? Beliau melanjutkan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Jadi cintailah apa yang menjadi kecintaanmu sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka, suatu saat bisa berubah menjadi musuhmu, menjadi orang yang paling atau sesuatu yang paling kamu benci. Sebaliknya abghid baghidaka, dan bencilah orang yang kamu benci, sesuatu yang kamu benci, sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat dia berubah menjadi orang yang paling kamu cintai, sesuatu yang paling kamu sukai. Makanya kalau yang sudah berkeluarga, jadi sering-seringlah minta, baik istrinya, ini kata guru saya hanya nukil. Jadi saya hanya nukil gitu. Jadi guru saya ngajarkan seminggu yang lalu. Jadi disuruh sering berdoa, ya Allah, tambahkan rasa cinta dan rasa sayang istri hamba kepada hamba. Sebaliknya si istri juga begitu, mintalah kepada Allah Ta'ala, tambahkan rasa sayang, cinta, rasa sayang dan rasa cinta istri saya kepada saya ya Rabb, atau sebaliknya, rasa cinta dan rasa sayang suami saya kepada saya. Untuk yang sudah punya pasangan, yang santri belum jangan. Ya, yang santri belum. Kenapa? Ya katanya beliau, ya mungkin abu kalan boy kirimin seborong terus kini serah, ini serwi kakanan, ini serwi hadiah dan sebagainya, selok dan sebagainya, tinggal kabin tapi ini ser sekali, kikirin bedegun. Maka yang seperti ini kata beliau termasuk apa tadi? Termasuk katanya Sayyidina Ali tadi. Jadi agar keharmonisan di dalam rumah tangga itu tetap terjaga, maka itu pun juga harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak merasa gagah, kita tidak merasa hebat dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu untuk pengantar, dan kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan. Dulur papat olimo pancer. Baik, Jawa itu, Islam Jawa itu adalah Islam yang nyatu dengan tradisi dan budaya. Jadi yang itu kemudian disebut sebagai hari ini ya, istilah Islam Nusantara. Artinya Islam yang ada di Nusantara, Islam yang ada di Indonesia. Kemudian itu sebenarnya namanya nafsu. Oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dialih bahasakan. Karena orang Jawa kan mau bilang Abdurrahman saja nggak bisa dulu. Ngabdurrahman, karena kita ada punya A, yang punya nga. Oke. Jadi berubah gitu. Itu alih bahasa. Jadi beliau menyebutnya yaitu dulur papat, saudara empat. Jadi bahasanya saudara empat itu kakang kawah adi ari-ari. Itu dalam tradisi Jawa. Apa itu? Jadi itu perwujudan nafsu pada diri kita. Jadi perwujudan nafsu yang dijelaskan. Contohnya nafsul ammaroh. Nafsu yang ammaratu bisu dalam juz 13. Jadi wama ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, itu nafsul ammaroh. Oleh Kanjeng Sunan Kalijaga digambarkan dengan nafsu yang berwarna merah. Itu. Kenapa berwarna merah? Karena dia simbolnya adalah api. Kenapa api? Karena yang jadi iblis itu adalah api, sehingga apilah, iblislah yang kemudian
menyeret kita untuk senantiasa melakukan perbuatan jelek sesuai dengan sumpahnya iblis. Qala fa bi'izzatika. Iblis itu kalau bersumpah itu tetap bawa nama Tuhan. Makanya jangan dibilang bahwa iblis itu kafir. Iblis itu bertauhid. Iblis itu bertauhid. Makanya qala fa bi'izzatik, berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia bersumpah dengan nama Allah itu. Iblis itu. Terus kenapa kemudian kok dijadikan terlaknat? Karena dia merasa lebih baik. Nah, berarti keakuannya muncul. Ketika keakuannya muncul pada saat diperintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan kepada beliau karena Nabi Adam adalah citra Tuhan itu tadi, maka yang disebut dengan insan kamil adalah Nabi Adam, dan seluruh manusia yang sampai kepada derajat ruhani tertinggi itu namanya insan kamil. Disuruh sujudlah iblis ke situ. Nah, iblis ini dari apa? Dari api. Iblis dari api. Kemudian perwujudan nafsu yang merah itu perlambang api. Karena itu 4 elemen sebenarnya. Kemudian nafsul lawamah, nafsu yang suka mencela, nafsu yang suka mencaci. Contohnya kita tak nyaman roti misalkan. Lah itu karena pada kita ada nafsu lawamah. Kopina tak apa nyaman misalkan. Lah itu karena pada kita ada nafsul lawamah. Pernahkah kita tidak mencela sebuah makanan ketika tak nyaman? Walaupun di pikiran, mun kebayu kopi deh pas pak rapa misalkan, gulan petepak dan seterusnya, campurna begena. Cek lanang nang rapa, berdiri kan lontong. Ini dianterin sama jamaah ini sudah bersyukur gitu, kebagi roti lah nyaman. Kun perintah cocok kah? Pak, tak nyaman anun misalkan. Lah, itu karena pada kita ada lafzul lawamah. Di mana itu? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang suka sekali mencaci. Jadi pakaian dan sebagainya. Pada diri kita ada semua itu. Ada semua. Ya kalau makanya santri Sulaimaniyah itu oleh Sayyid Sulaiman Tunahan Effendi, Mursyid A'zam pada masanya dan diyakini sebagai Sultanul Aulia di zamannya, beliau itu bilang, kalau santriku tidak sampai pada derajat nafsul mutmainnah, akan aku pukuli di kuburan nanti gitu. Kalau santriku ini tidak sampai pada derajat nafsul mutmainnah saja, akan aku yang akan memukulnya, bukan malaikat mungkar dan nakir. Itu kalimatnya beliau. Loh kenapa? Karena santri Sulaimaniyah itu juga ditarekatkan secara bertahap. Loh, sampai nafsul yang namanya mutmainnah, paling tidak nyampe di situ. Mana itu yang nafsul mutmainnah? Mutmainnah itu yang warnanya putih, yang sudah tenang, itu berwarna putih. Itu simbolnya adalah air. Simbolnya adalah air. Jadi simbol air itu adalah simbol yang menunjukkan ketenangan dan kedamaian. Nah, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Pada diri kita mana? Tulang yang berwarna putih ini. Itu adalah perwujudan dari nafsul mutmainnah. Karena tubuh manusia kan sama. Kulit, darah, daging, tulang. Ada 4 elemen juga. Alam semesta juga ada 4 elemen. Nah, orang kalau tidak paham tulur papat itu dianggap kejawen, padahal itu adalah translate dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian ada namanya nafsul mulhamah. Mulhamah itu yang berwarna kuning. Nafsul mulhamah ini kita juga punya. Kadang baik, kadang enggak gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah akan ilhamkan kepada nafsu ini apa? Fujuraha wa
wah perbuatan baik ataupun perbuatan kriminal, sama-sama dikasih. Makanya kadang baik, kadang enggak. Kadang hari ini kayaknya lebih banyak baiknya, besok drop. Itu karena kita ada yang namanya nafsul lawamah. Kalau ammaroh, mulhamah. Kalau ammaroh, lawamah dan mulhamah sudah bisa ditundukkan, baru kita bisa mencapai yang namanya mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, karena kan orang kalau sudah tenang jiwanya, maka dia akan radiyah, nerima. Jadi pertama rela dulu, jangan minta diridhoi. Liridhoillahi ta'ala, untuk diridhoi oleh Allah ta'ala. Cabun tak pernah ridho ke Allah ta'ala. Mun maca keur ngapok raditu billahi robba wa bil islami dinya. Kapan kita rela Allah itu sebagai Tuhan kita? Wong ketika dikasih susah dikit aja enggak terima. Katanya raditu billah. Raditu billahi robban wa bil islami dinan, dan saya rela ya Rob Islam itu sebagai agama saya. Cek ibu bagi adan, bumal adan ya kita mari kelakuan. Jangan remah. Lah, bahasa lisan dengan bahasa perbuatan tidak sama. Tinara nangkung. Capok bahasa nangkung akhirnya bejeng kol setong. Bejeng kol 2 duhur. Kenapa? Itu tadi bahasa nangkung itu. Jadi kalau kita punya kesadaran bahwa itu translate saja sebenarnya dari bahasa Arab untuk memahamkan orang Jawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian dialih bahasakan. Karena orang Jawa itu suka selamatan, nah akhirnya dibuat selamatan. Selamatan apa itu? Selamatan kelahiran, keterbian. Pakai simbol kemudian merah selatan, hitam utara. Ini tadi yang lawamah itu, yang ini yang ammaroh, yang ini yang mulhamah, yang warna kuning atau angin. Ini yang mutmainnah, yang tengah ini hijau. Itu. Nah, pancer ini yang hijau ini siapa Ustadz yang hijau ini? Yang hijau itu adalah Nur Muhammad yang ada di dalam ruhani kita sendiri. Nah, ini yang akan menjadi singgasana Tuhan, pancer ini tadi. Mula mancer ini kepada vertikal zat tunggal itu, maka yang 4 ini bisa kita tundukkan. Detik tak kira nyalean ke kanan akan lebih banyak kepada berbuat baik, nerima kepada seluruh ketentuan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, bahagia sekali kita hidup. Kenapa? Karena kehidupan kita ini akan terus menerus bersamaan dengan ridhonya Allah Ta'ala kalau kita sendiri ridho kepadanya. Contohnya wabil raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Nabi dan rasulnya kita adalah Muhammad. Aku rela ya Rob, bener tah gitu. Terus sunnahnya Nabi yang paling jarang dilakukan itu adalah sunnah lapar. Kalau rela betul dengan nabinya itu Rasulullah, ayo bareng-bareng latihan lapar. Muncul ilmu kesehatannya nanti. Nanti kalau telat makan Ustadz bisa kena emah itu, mati ya dibudin. Kenapa? Ilmu ini terus terang tidak akan pernah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Terus buat apa Ustadz kita pinter secara akal? Ini hanya memahamkan kita semata, tetapi untuk perjalanan menuju kepada Allah tetap harus menggunakan ilmu hati atau ilmu qalb tadi. Karena ilmu qalb adalah ilmu nafi bagi kita bersama. Sekanto. Jadi itu dulur papat. Maka yang coba akhirnya selamatan katerbian. Nah, ketika selamatan katerbian, jadi itu pakai bubur tadi itu. Jadi seperti yang kita kerjakan itu. Jadi itu sebenarnya kaitannya banyak dengan elemen alam semesta dan termasuk dalam tubuh kita. Kenapa? Angka sempurna itu 5, bukan 10. Angka sempurna itu adalah 5, bukan angka 10. Kalau enggak percaya,
Contohnya li khamsatun itu. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Kanjeng Nabi. Itu 5. 5 sosok agung, 5 sosok mulia dalam kehidupan kita, ada 5 itu. Ya. Kemudian jari kita juga 5, rukun Islam juga 5. Kita hidup di negara yang berasaskan 5 yang kita sebut sebagai Pancasila. Semuanya berangka 5. Sampai kemudian bahasa kesehatan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi yang sempurna itu 5, 4 itu hanya sehat. Jadi yang sempurna itu adalah 5. Artinya apa? Kalau kita mau mengerjakan itu semua, maka baru bisa sempurna. Dan bangsa ini tidak pernah mengajarkan sesuatu tradisi dan budaya yang di dalamnya tidak ada filosofinya. Semuanya ada filosofinya, semuanya ada maknanya. Satu contoh saja terakhir. Kenapa kalau orang nikahan itu harus ada kue yang terbuat dari ketan? Filosofinya biar lengket. Terserah apakah itu wajik, apakah itu gelung teleng, apakah itu lepet, itu mesti ada itu. Kenapa? Filosofinya ini yang nanti munajat pada Allah Ta'ala. Gimana caranya dia munajat? Bukankah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau semua termasuk benda mati. Kalau termasuk benda mati berarti termasuk tetel tadi itu, termasuk becik tadi itu. Karena dia sifatnya lengket, maka yang dia mohonkan adalah kelengketan dari suami dan istri tadi itu melalui ini. Makanya lepet itu buntu dengan janur, jaan nur, ketika datangnya cahaya. Oh, Jawa itu kaya luar biasa. Cuma karena yang nyampe ke kita ini tradisinya, ilmunya tak ada pak, pas ngocak orang modern deh. Ya cak gula tak paham letih apa. Ya nyaman tak paham, ngenes detireng tak tahu ini tak nyaman. Ayo belajar mah detireng tahu boy. Detireng tak tahu ini ngenes. Anapa ngenes ah? Salah malolo. Akhirnya yang tadinya Islam karena dijawakan oleh para sunan, kemudian disebut dengan kejawen, kemudian disebut dengan kebatinan gitu. Oh, kalau yang di jalan itu hanya merah sama putih, Pak Ji. Tidak ada. Yang ditaruh di jalan itu merah sama putih. Ya, itu untuk keselamatan, itu untuk munajat. Jadi sesaji itu, sesajen kan. Sesaji itu dari kata aji. Jadi dari kata aji. Jadi orang Jawa itu kalau bermunajat pada Allah Ta'ala itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan, dengan geraknya dengan itu. Hanya memang ada kalanya itu diasumsikan sebagai sesuatu yang tahayul, hurufat, syirik dan sebagainya. Kenapa? Yelnya lama tak faham. Jadi makanya ya lebih enak ngaji biar kita faham, biar kita ngerti. Terus nanti apa yang kita ngerti kita kerjakan bersama. Sesuai dengan apa? Sampai di mana batas kemampuan kita mengamalkan. Nah, semuanya tujuannya apa? Kalau kemudian dulu Kanjeng Nabi tidak mengajarkan itu. Di Arab itu tadi kan gedeng. Tak kira bodoh orang kebaik takir. Di Arab itu tada bukan kenangah tada. Nah, kemudian nyampe di sini. Kenapa? Karena di sini sudah sudah percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah percaya kepada Allah Ta'ala. Makanya di sini sudah ada istilah sembahyang. Yang tunggal itu sudah percaya Tuhan kita. Jawi itu dari kata Jawa itu dari kata Jawi itu bahasa Sanskerta. Jadi Jawi itu maknanya satu Tuhan. Itu bahasa. Jadi kata Jawa dalam bahasa Sanskerta itu maknanya satu Tuhan. Artinya kaum yang percaya kepada satu Tuhan. Orang Arab menyebut kita adalah bahasa Jawi.
Makanya orang Irian itu disebut dengan Irian dulunya itu karena orang Arab menyebut mereka Oryanun, berubah menjadi Irian. Gitu. Akhirnya apa? Yaitu tadi itu namanya akulturasi budaya. Jadi perpaduan budaya Arab dengan budaya Jawa yang akhirnya menghasilkan yang kita sebut hari ini dengan Islam Nusantara. Tidak ada ibadah kurban di muka bumi ini yang menggunakan kerbau kecuali di Jawa Tengah. Loh kenapa? Ya waktu itu orang Jawa Tengah sangat memuliakan sapi karena masih Hindu. Sapi adalah kendaraannya Dewa Wisnu. Mereka tidak pakai sapi, pakai apa? Pakai kerbau. Kerbau kan juga termasuk. Dan siapa yang bikin hukum itu? Yang bikin hukum itu adalah Sunan Kudus karena beliau adalah ahli usul fikih. Dia jangan ngubah karepnya sendiri kalau bukan ahli usul fikih gitu kan. Usul fikih itu adalah metodologi fikih yang menghasilkan halal haram itu adalah usul fikihnya gitu. Kalau yang kita pelajari kan matangnya, jadinya itu namanya ilmu fikih. Sama dengan ilmu pengetahuan umum ada namanya metodologi, itu yang menghasilkan skripsi, yang menghasilkan tesis dan disertasi. Metodologi itu banyak gitu. Sama dengan dalam ilmu Islam itu disebut dengan usul fikih. Sama kalau kita belajar hadis, yang kita baca itu hadisnya. Kalau mau belajar ilmu hadisnya namanya mustalahul hadis. Sama dengan belajar ulumul Quran, itu berarti belajar apa yang berhubungan dengan Quran, mulai nasih mansuhnya, tafsir dan sebagainya. Kalau kita baca tafsirnya itu sudah matangnya. Ulumul Quran itu masih mentahnya, katakanlah begitu. Jadi intinya yang kita pelajari, semua yang kita fahami bisa kita kerjakan bersama-sama, terutama tentunya tetap berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Al-Fatihah.